Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas 5 keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan sangat dianjurkan bagi umat muslim, disebabkan banyaknya keutamaan dari membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu pada 17 Ramadan. Surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa turunnya wahyu ini diperingati dengan perayaan Nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan yang batil. Lalu, apa sajakah keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Simak penjelasan berikut ini. Pertama, pahala satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Dalam buku Menggapai Mulia Ramadan dengan Ilmu, karya Nasir Muhammad menyebutkan, membaca Al-Quran di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan satu huruf yang dibaca akan diberi balasan dengan 1 kebaikan dan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. 1 kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Yang kedua, memperoleh ketenangan dan dinaungi malaikat. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, kemudian mereka membaca kitab Allah atau Al-Quran dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan, dan Allah meliputi mereka dengan rahmat. Mereka akan dinaungi para malaikat, dan Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Yang ketiga, mendapatkan syafaat di hari kiamat. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah olehmu semua Al-Quran itu, sebab Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai sesuatu yang dapat memberikan syafaat, yakni pertolongan kepada orang-orang yang mempunyainya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran itu akan didatangkan pada hari kiamat nanti. Begitu juga dengan ahli-ahli Al-Quran, yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran itu di dunia, didahului oleh surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kedua surat ini menjadi hujjah untuk keselamatan orang yang mempunyainya, yakni membaca, memikirkan, dan mengamalkan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, diharamkan dari sifat dengki. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah dihalalkan dengki itu, melainkan terhadap 2 macam orang, yakni orang yang diberi kepandaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal Al-Quran. Kemudian ia berdiri dengan Al-Quran itu, membaca dan memikirkan sambil mengamalkannya di waktu malam dan waktu siang. Juga orang yang dikaruniai oleh Allah harta, lalu ia menafkahkannya di waktu malam dan siang untuk kebaikan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dan yang kelima, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran, menampakkannya dan menghafalnya, maka akan Allah masukkan ke dalam surga dan memberikan syafaat 10 penghuni rumahnya sekaligus, melindungi mereka dari neraka. Semoga kita semua dapat tetap istiqomah membaca Al-Quran dan juga mengamalkannya, terkhusus pada bulan Ramadan ini. Demikian, terima kasih sudah menonton video ini.
Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.